Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Franz Sales SCI, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama dengan keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCI dari komunitas SCI Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Suatu ketika seorang menemui Yesus di tengah perjalanan. Serta-merta ia bersujud di depan kaki Yesus. Ia berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Orang ini sudah mendengar perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu ia ingin menjadi bagian dalam kelompok Yesus. Ia belum tahu resiko menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi jawaban Yesus sangat mengejutkan baginya. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ditantang oleh Yesus seperti itu, orang yang masih muda itu menyerah. Padahal yang mau dikatakan oleh Yesus adalah orang yang mau mengikutinya itu mesti mempersiapkan diri dulu. Orang tidak begitu saja menjadi muridnya. Orang mesti belajar seluk-beluk menjadi seorang murid. Untuk itu orang membutuhkan waktu. Tidak bisa begitu saja menyatakan diri sebagai murid Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang beriman itu sangat diperlukan. Ada berbagai hal yang mesti dilakukan untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang mendalam kepada Tuhan. Orang yang tidak menyiapkan diri dengan baik, biasanya dengan mudah pula akan meninggalkan imannya. Orang beragama apapun mesti melewati masa-masa persiapan. Orang tidak begitu saja memiliki iman yang mendalam tanpa mempersiapkan diri. Pernah seorang datang kepada saya dan menyatakan ingin menjadi orang Katolik. Ia ingin dibaptis untuk menjadi murid Yesus. Saya terbengong mendengar pernyataannya itu. Biasanya orang yang diterima menjadi Katolik itu melakukan persiapan diri. Minimal 1 tahun ia belajar agama untuk mengenal lebih dalam tentang iman dan agama yang akan dianutnya itu. Karena itu saya pun menantang orang ini untuk mempersiapkan diri selama minimal 1 tahun. Orang ini mau. Ia mulai belajar agama. Tetapi apa yang terjadi? Baru 2 bulan belajar, ia minta dibaptis. Tentu saja ini menyalahi prosedur. Apalagi ia belum mengenal sungguh-sungguh iman dan agama yang akan dianutnya. Ketika permintaannya ditolak, orang ini langsung patah semangat. Ia tidak mau belajar lagi. Ia berhenti belajar. Menurutnya, mau menjadi orang Katolik itu terlalu sulit. Begitulah. Seseorang yang ingin sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan itu tidak bisa menempuh jalan pintas. Tidak ada istilah instan. Yang ada adalah orang mesti menjalani suatu proses untuk sampai pada pengenalan
yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Sebagai orang beriman, kita ingin agar iman kita sungguh-sungguh mendalam kepada Tuhan. Artinya, kita mesti mau belajar tentang iman dan agama yang akan kita anut itu. Kalau tidak, kita gampang diombang-ambingkan oleh berbagai kepercayaan. Orang beriman itu mau sungguh-sungguh mendalami imannya dalam hidup sehari-hari. Untuk itu kita mesti mau belajar tentang iman dan agama yang kita miliki. Belajar itu tidak berhenti pada saat kita diterima ke dalam suatu agama tertentu. Belajar itu tidak pernah habis sampai Tuhan memanggil kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini, dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Mu selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.